Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita seri Gensoki volume 25. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian juga dapat memahami ceritanya dengan lebih baik. Sama seperti sebelumnya, video alur cerita ini akan mimin bagi menjadi beberapa part. Nah, video ini adalah part pertama dari pembahasan volume 25. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Volume kali ini dibuka dengan flashback Lina 1000 tahun yang lalu. Saat ini Lina sedang berada di suatu padang pasir wilayah timur Stral. Tepatnya itu adalah tempat di mana kerajaan Galark saat ini berada. Lina terlihat sedang sekarat. Ia seolah menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk mempersiapkan sesuatu yang bisa digunakan 1000 tahun kemudian. Nah, kalau kalian ingat, scene ini adalah scene yang sama dengan yang diceritakan oleh Aishia di volume 21 sebelumnya, yaitu scene ketika Lina menciptakan Aishia 1000 tahun yang lalu dan mempercayakan sisa dari rencananya pada Aishia. Nah, scene kemudian berpindah kembali ke timeline saat ini. Di langit kastil kerajaan Galark, tiba-tiba muncul kekuatan sihir yang sangat besar. Semua harem Rio yang tinggal di mansion segera bersiap untuk bertarung. Saat itu, Aishia yang selama ini bersembunyi tiba-tiba mewujudkan dirinya. Aishia menyuruh semua orang untuk pergi dari tempat itu. Celia juga mendukung Aishia dan meminta semua orang untuk pergi. Sementara itu Miharu terlihat baru keluar dari mansion. Celia pun menyuruh Miharu untuk pergi juga. Tapi tatapan Miharu di sini terlihat kosong, seolah tak mendengarkan kata-kata dari Celia. Miharu tiba-tiba merapalkan mantra sihir kuno. Tubuh Miharu pun tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya. Setelah itu tingkah Miharu berubah total, seolah ia adalah orang yang berbeda. Miharu dengan puas mengatakan bahwa mantranya telah berhasil. Nah, scene pun berpindah ke beberapa menit sebelumnya di POV Reis. Di atas langit kastil kerajaan Galark, Reis mengeluarkan semacam bola sihir. Bola itu ternyata digunakan Reis untuk men-summon Golem. Oh iya, by the way, Golem ini adalah salah satu peninggalan dewa bijak di masa lalu. Jadi bisa dibilang Golem ini adalah senjata yang sangat kuat yang digunakan pada perang dewa dan iblis 1000 tahun yang lalu. Sebenarnya Golem ini tak bisa diaktifkan sembarangan oleh orang lain selain pemiliknya. Tapi di sini Reis ini sepertinya sedang ngehack atau meretas Golem tersebut. Reis bisa dibilang mengaktifkan Golem ini secara paksa. Reis memberi semacam instruksi secara paksa pada Golem untuk menyerang harem Rio. Reis mengutamakan untuk menargetkan Celia, karena menurutnya kekuatan Celia saat ini berisiko untuk menghalangi rencananya ke depannya. Saat ini Reis sedang menuangkan energi sihirnya ke bola yang ia pegang, dan perlahan-lahan dari bola itu sebagai intinya terbentuklah sebuah Golem yang kira-kira tingginya sekitar 2 meter. Tepat setelah bangkit, Golem ini menatap Reis. Nah, karena status Reis di sini adalah orang yang membangkitkannya meskipun secara paksa, maka Golem pun tak akan menyerangnya, kecuali jika Reis menyerang duluan. Reis mengangkat kedua tangannya sambil terbang menjauh, seolah ia tak ingin ikut campur lagi. Golem pun mengalihkan tatapannya ke kastil kerajaan Galark yang ada di bawahnya. Golem itu kemudian mengarahkan tangannya ke kastil dan bersiap menembakkan sihir serangan yang sangat besar. Nah, sihir dahsyat dari Golem inilah yang kemudian dirasakan oleh harem Rio dan membuat semuanya menjadi panik. Sekarang kita kembali lagi ke POV harem Rio yang ada di kastil. Saat ini Celia kebingungan melihat tingkah Miharu yang sangat berbeda dari sebelumnya. Saat itu Golem tadi akhirnya menembakkan sihirnya. Sihir itu sangatlah besar. Semua orang berlari menjauh sesuai arahan dari Aishia dan Celia. Aishia terbang ke arah serangan itu dan ingin mencoba menghentikannya. Namun saat itu, Miharu yang saat ini berada di samping Celia tiba-tiba merapalkan mantra yang merupakan sihir pelindung. Setelah itu, 10 lingkaran sihir raksasa pun muncul di antara Aishia dan serangan Golem. Celia sangat terkejut karena sihir yang baru saja digunakan Miharu sangatlah hebat dan skalanya juga sangat besar. Ia sangat terkejut dengan Miharu yang tiba-tiba menjadi OP. 10 lapis perisai yang dibuat oleh Miharu akhirnya berhasil menghentikan serangan dari Golem. Setelah serangan itu, Golem itu kemudian menjatuhkan dirinya ke tanah.
dan itu membuat gelombang kejut yang sangat kuat di sekitarnya. Miharu berteleportasi menjauh ke tempat harem Ryo yang lainnya berada. Miharu juga membawa Celia bersamanya. Melihat golem di hadapan mereka, semua orang yang memegang senjata segera mengeluarkan senjata mereka. Sementara itu, Aisyah maju duluan dan menyerang golem. Namun golem berhasil menangkisnya. Golem kemudian mengeluarkan sayap yang terbuat dari banyak bilah pedang. Setiap bilah di sayap tersebut kemudian ditembakkan ke arah harem Ryo berada. Aisyah segera mencoba menghentikan serangan itu dengan membuat banyak peluru cahaya. Namun sayangnya serangan Aisyah itu tak mampu menghentikan serangan dari golem. Serangan Aisyah hanya mampu memperlambat atau menundanya untuk sementara. Aisyah ingin mencoba menghentikannya lagi, namun saat itu golem tiba-tiba menyerang Aisyah dan ingin memukul wajahnya. Aisyah segera menangkisnya dengan kedua tangannya. Aisyah berhasil menangkisnya, namun ia terlempar ke belakang dan kedua tangannya pun terluka. Aisyah segera menyembuhkan tangannya. Sementara itu di saat serangan bilah pedang dari golem hampir mengenai harem Ryo, Miharu merapalkan sihir dan tiba-tiba muncul banyak lingkaran sihir yang menyerang dan menghentikan setiap serangan dari golem. Golem tiba-tiba menghilang dan berteleport ke hadapan Celia. Golem ingin menyerang Celia, namun berhasil ditangkis dengan mudah oleh sihir dari Miharu. Semua orang di sekitarnya sangat terkejut dengan Miharu yang tiba-tiba menjadi sangat OP. Nasir yang digunakan Miharu di pertarungan ini itu hampir semuanya tanpa rapalan. Miharu balik menyerang golem, namun golem berhasil menghindar dan terbang menjauh dari Miharu. Di sini Miharu memberi instruksi pada Aisyah dan Celia. Miharu meminta Aisyah untuk fokus mengatasi serangan bilah pedang dari golem, sementara Celia diminta mengumpulkan semua orang di satu tempat agar lebih mudah untuk dilindungi dan gak jadi beban. Aisyah dan Celia pun menuruti perintah Miharu. Miharu menumbuhkan sayap dengan sihirnya dan terbang mengejar golem. Golem terus menyerang Miharu dari berbagai sisi, namun Miharu dengan santainya menangkis semua serangan dari golem dengan sihirnya, bahkan tanpa mengalihkan pandangannya sekalipun. Ketika golem ingin menyerang Miharu dari belakang dengan bilah pedang dari sayapnya, Aisyah segera mengatasinya sesuai instruksi Miharu tadi. Miharu memuji Aisyah. Pertarungan antara Miharu dengan golem terus berlanjut. Tak lama kemudian, Miharu mulai terlihat kesulitan sambil mengatakan seolah-olah waktunya hampir habis. Miharu berteleport ke tempat Celia dan yang lainnya berada. Miharu berpikir untuk menyerahkan urusan golem pada Aisyah. Miharu tahu bahwa Aisyah saat ini tak bisa bertarung dengan serius, mungkin karena ia harus bertarung sambil melindungi semua orang. Dengan kata lain, keberadaan harem Ryo selain Miharu, Aisyah, dan Celia saat ini adalah beban. Nah, untuk mengatasi itu, Miharu berencana untuk membawa semua orang pergi menjauh dari tempat itu. Dengan begitu, Aisyah harusnya bisa all out bertarung dengan golem. Aisyah setuju dengan rencana Miharu. Miharu pun segera menjalankan rencananya dan membawa semua orang pergi dari tempat itu dengan sihir teleportasi miliknya. Kini hanya tersisa Aisyah dan golem yang ada di tempat itu. Golem yang awalnya mengincar dan mengutamakan Celia dan yang lainnya, kini terpaksa mengganti targetnya ke Aisyah terlebih dahulu. Aisyah pun melanjutkan pertarungannya melawan golem. Sementara itu, di atap kastil kerajaan Galar, Christina, Flora, Charlotte, dan keluarga kerajaan lainnya juga melihat pertarungan melawan golem dari kejauhan. Saat itu, Miharu yang tadinya berteleport membawa semua orang tiba-tiba muncul di tempat itu. Charlotte dan yang lainnya terkejut. Miharu meminta semua orang untuk menyerahkan pertarungan melawan golem pada Aisyah. Mereka semua cukup menonton saja dari kejauhan dan tak perlu ikut campur. Setelah itu, Miharu kemudian memeluk Celia dan mereka berdua berteleport lagi ke tempat lain. Miharu dan Celia kini berada di sebuah ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan itu terlihat ada item seperti batu sihir raksasa. Miharu menjelaskan bahwa ini adalah ruangan pribadinya yang ia bangun 1000 tahun yang lalu. Ruangan ini terletak dan tersembunyi jauh di bawah tanah kerajaan Galar. Dari sini, Celia akhirnya sudah yakin dan bisa menebak siapa sebenarnya yang ada di tubuh Miharu saat ini. Seperti yang kita tahu, baik tingkah maupun kekuatan Miharu berubah total sejak beberapa saat yang lalu. Nah, itu semua karena sebenarnya orang lain sedang merasuki atau bisa dibilang sedang meminjam tubuh Miharu. Orang itu tidak lain adalah Lina, salah satu dari 7 dewa bijak. Mengetahui itu, tentunya Celia punya banyak pertanyaan, tapi ia sadar ada hal yang lebih penting yang harus segera mereka selesaikan.
mereka harus segera menghentikan golem yang saat ini bertarung dengan Aisyah. Miharu menjelaskan bahwa golem itu adalah senjata yang dibuat oleh dewa bijak di masa lalu untuk digunakan pada perang dewa dan iblis. Golem itu tentunya tak sekuat itu hingga bisa mengalahkan selevel transenden seperti Aisyah. Namun golem itu dikatakan cukup kuat untuk menyeimbangi atau menahannya. Celia bertanya-tanya bagaimana cara mereka mengalahkan golem seperti itu. Tak ada orang lain di tempat itu yang bisa mengalahkan golem. Miharu menjelaskan bahwa caranya sederhana. Kalau tak ada yang bisa mengalahkan golem itu, maka mereka cukup memanggil orang yang bisa mengalahkannya. Nah, mendengar itu, Celia langsung terpikir seseorang yang sangat kuat yang harusnya mampu mengalahkan golem. Yap, siapa lagi kalau bukan Ryo. Miharu berniat memanggil dan membawa kembali Ryo yang saat ini sedang berkelana di kota suci untuk kembali ke kerajaan Galar. Sekarang kita kembali ke pertarungan Aisyah dan golem. Karena perisai golem yang sangat keras, Aisyah sadar bahwa ia tak diuntungkan dalam pertarungan jarak dekat. Karena itulah Aisyah terus menghindar dari golem dan memilih pertarungan jarak jauh. Aisyah menembakkan peluru cahaya sambil menjaga jarak dari golem yang terus mengejarnya. Tak lama golem mulai lelah mengejar Aisyah. Ia pun mengubah cara bertarungnya ke jarak jauh juga. Tak disangka kemampuan bertarungan jarak jauh golem juga sangat merepotkan. Aisyah mulai kesulitan. Di sisi lain, Sarah, Ovia, dan Alma yang dari tadi menonton dari jarak jauh menyadari bahwa Aisyah mulai kesulitan. Mereka bertiga pun berinisiatif untuk membantu Aisyah. Kembali ke pertarungan Aisyah. Karena fokus menghalau serangan jarak jauh dari golem, Aisyah jadi tak bisa melakukan serangan. Kalau terus begini, Aisyah akan segera kehabisan waktu. Oh iya, by the way, Aisyah saat ini dibatasi oleh dua hal. Yang pertama, ia harus menghemat penggunaan mana atau energi sihirnya, karena Ryo yang merupakan sumber energi sihirnya sedang tak ada di dekatnya. Jadi jika Aisyah kehabisan energi sihirnya, ia tak bisa segera mengisinya. Yang kedua, meskipun Aisyah bisa bebas menggunakan energi sihirnya, namun ia harus menjaga batasan dan tak boleh terlalu menunjukkan kekuatannya. Karena seperti yang kita tahu, Aisyah yang telah diakui sebagai transenden juga ikut terikat aturan Tuhan. Dan saat ini topeng yang dikenakan Aisyah untuk meredam aturan Tuhan sudah mulai retak dan mencapai batasnya. Oke, lanjut. Karena banyaknya batasan, Aisyah perlahan mulai terpojok. Saat itu Sarah, Ovia, dan Alma sedang membantunya. Mereka menembakkan serangan ke golem. Aisyah tentunya menyuruh mereka untuk pergi. Golem kelihatannya mulai menargetkan Sarah dan yang lainnya. Aisyah segera mendekati golem dan menyerangnya langsung agar golem fokus padanya saja. Meskipun begitu, Aisyah tentunya akan dirugikan jika bertarung jarak dekat. Golem akhirnya menangkap Aisyah dengan bilah pedang dari sayapnya. Di saat golem ingin menyerang Aisyah, Sarah, Ovia, dan Alma menyerang golem hingga membuat celah yang memungkinkan Aisyah untuk kabur. Aisyah pun menggunakan celah itu dan menjauh dari golem. Di sini, Sarah dan yang lainnya meminta pada Aisyah untuk bekerja sama. Setelah sedikit berdebat, Aisyah akhirnya mengalah dan membiarkan mereka ikut membantu. Aisyah meminta Sarah dan yang lainnya untuk mengurus bilah dan serangan dari golem, sementara Aisyah akan fokus menyerang. Dengan rencana seperti itu, mereka pun mulai menyerang golem. Sementara itu, kita beralih sedikit ke POV Miharu dan Celia. Miharu menjelaskan bahwa ia akan menggunakan batu sihir yang ada di hadapan mereka untuk melakukan pemanggilan. Miharu meminta Celia untuk membantunya. Dengan begitu mereka berdua pun memulai sihir pemanggilan. Sekarang kita kembali ke pertempuran melawan golem. Sesuai rencana, Aisyah fokus menyerang golem, sementara Sarah dan yang lainnya mengatasi serangan dari golem. Meskipun begitu, mereka masih kesulitan. Pertarungan terus berlanjut hingga akhirnya golem berhasil menusuk perut Aisyah dengan ekornya. Aisyah menggunakan kesempatan itu untuk menyerang balik. Aisyah menembakkan sihir yang telah ia kumpulkan di tangannya. Untuk gambarannya, sihir yang digunakan Aisyah di sini setara atau bahkan lebih kuat dari sihir Durandal milik Celia. Aisyah menahan golem dengan memegang ekornya agar golem tak bisa kabur. Dengan begitu, Aisyah pun menembakkan sihirnya. Dan hasilnya, golem pun hancur. Aisyah kelelahan dan terjatuh. Ovia menangkap Aisyah. Aisyah dan yang lainnya pun mulai merasa lega karena berhasil mengalahkan golem. Namun sayangnya, mereka semua tiba-tiba dibuat terkejut
karena ternyata golem yang tadinya sudah hancur kini telah bangkit dan pulih kembali. Aisyah dan yang lainnya kini sudah tak memiliki kekuatan yang tersisa untuk bertarung. Kita kembali ke beberapa saat sebelumnya, ketika Aisyah menghabisi golem. Di atas langit, Reis mengamati pertarungan Aisyah dengan golem. Reis menyadari bahwa Miharu dan Celia sedang menghilang dan pergi ke suatu tempat. Reis curiga gerak-gerik mereka berdua ada hubungannya dengan Lina. Reis juga memperhatikan harem Ryo yang lainnya yang telah dievakuasi ke atap kastil. Meski awalnya curiga itu adalah jebakan, namun akhirnya Reis memutuskan untuk menyerang mereka juga. Reis pun mensummon golem lainnya dan memerintahkannya untuk menyerang orang-orang di atap kastil. Selain itu, golem yang tadinya dikalahkan Aisyah juga saat ini telah pulih kembali. Jadi kondisinya saat ini ada dua golem. Satu yang dihadapi oleh Aisyah dan satunya lagi menyerang harem Ryo yang lainnya yang ada di atap kastil. Oke lanjut, scene kemudian berpindah memperlihatkan Miharu dan Celia yang masih mencari titik keberadaan Ryo. Sambil terus mencari di sini mereka juga sedikit mengobrol. Salah satunya yang menarik adalah tentang masa depan. Miharu bertanya pada Celia, apakah jika Celia mengetahui masa depan, Celia akan memilih masa depan dengan happy ending bersama Ryo. Di sini Celia justru berpikir sebaliknya. Ia takut jika ternyata ia tidak terpilih. Celia tak ingin mengetahui masa depannya. Miharu pun mengatakan bahwa karena itulah masa depan bukanlah hal yang harus diketahui. Masa depan hanyalah kemungkinan atau peluang yang bisa berubah-ubah. Di tengah pembicaraan mereka, Miharu akhirnya menemukan lokasi keberadaan Ryo. Di sini, Miharu bahkan mengetahui bahwa Eru saat ini sedang berada di dekat Ryo. Tanpa berlama-lama lagi, Miharu pun langsung mensummon Ryo. Kristal sihir yang ada di hadapannya tiba-tiba bersinar sangat terang. Nah, sekarang kita kembali ke pertarungan melawan golem. Golem kedua yang baru saja disummon oleh Reis menyerang orang-orang yang ada di atap kastil. Gouki yang dibantu oleh Kayoko dan Arya mencoba menghadapi golem itu. Namun tentu saja mereka tak cukup kuat, bahkan hanya untuk mengatasi serangan dari golem. Pertahanan mereka pun kacau. Golem mulai menargetkan harem Ryo lainnya. Satsuki maju dan menggunakan kekuatan angin dari Divine Arms-nya. Liselot, Christina, Liliana, dan Charlotte juga membantu dengan menembakkan sihirnya. Tapi tentu saja itu semua sia-sia. Serangan ekor golem menembus semua itu dan berhasil menusuk Satsuki. Satsuki saat ini menjadi donat. Tubuh Satsuki pun dibuang dengan kasar dan Satsuki terlihat terbaring lemas tak berdaya. Golem mulai menargetkan yang lainnya. Semua orang hanya bisa pasrah. Ketika golem ingin menembakkan serangannya, tiba-tiba pilar cahaya muncul di tempat itu. Nah, mungkin itulah part pertama untuk pembahasan alur cerita volume 25 ini. Untuk kelanjutannya, kita akan bahas pada part kedua di video selanjutnya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.